Sesungguhnya mereka itu yang hadir bermajelis ini, orang-orang yang gak akan pernah nyesel, gak akan pernah rugi, gak akan pernah celaka, kalau mau duduk bersama mereka, meskipun sejenak, maka aku, kata Allah, sungguh telah mengampuni orang itu yang cuma telat datang, duduk sebentar, mampir, pergi lagi. Sudah aku ampuni. Maka barokahnya orang bermajelis ilmu itu mengenai bahkan kepada orang-orang yang cuma mampir, duduk sejenak, lalu pergi lagi. Tabarakallah. Saya kalau boleh berharap menjadi yang ini saja. Ya Rabb, nikmatnya. Bapak Ibu sering bermajelis di sini, rutin bermajelis di sini. Salim Afilah cuma mampir hari ini. Duduk sebentar bersama Bapak Ibu, nanti pergi lagi. Mudah-mudahan termasuk ini saja sudah kebahagiaan yang luar biasa. Wa hafatsumul malaika. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun sakinah kepada mereka semua yang hadir ini. Dalam majelis ilmu, berkah yang turun ada yang dalam bentuk sakinah. Kenapa? Karena sakinahnya orang beriman itu asalnya dari mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, itu yang akan menjadikan hati tentram. Ingat Khalik, ingat pencipta, hati tentram. Ingat makhluk, ingat ciptaan, hati gelisah. Ingat anak sendiri aja gelisah kadang-kadang, apalagi ingat anak orang. Ingat istri sendiri aja gelisah, yang ini jangan diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi hamdan adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjih wa sanna bisunnatih wa ihtada bihadih wa da'a bida'watih ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratul afadil, hadratul mukarramin yang kita ta'zimi, DKM Masjid Ar-Rahman, Kota Baru Parahyangan, KBP. Satu langkah lagi bisa menguasai Indonesia. Karena habis K itu L. Yang kita takzimi para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, yang bahkan ada yang datang dari Cianjur. Masya Allah, tabarakar rahman. Seluruh peserta kajian yang hadir langsung maupun menyimak
melalui berbagai media yang ada. Biasanya kalau subuh, ini di live Instagram bisa mencapai 4.000 atau 5.000 orang. Jadi antum jangan merasa sedikit. Karena temannya banyak di sini. Barakallahu fikum. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam lapis-lapis keberkahan. Berkah di dalam waktunya. Karena antum semua bahkan sudah di masjid sejak sepertiga malam terakhir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyimak dengan seksama dari hamba-hambanya. Dan Dia Jalla Jalaluh berfirman, manakah hambaku yang meminta ampunan, pasti akan aku ampuni. Manakah hambaku yang memohon rahmat, pasti aku sayangi. Manakah hambaku yang meminta karunia, pasti akan aku anugerahi. Dan kita semua berada di rumah Allah ini. Ketika azan dikumandangkan, lalu menunaikan sunnah qabliyah subuh, sunnahnya fajar, yang 2 rakaatnya lebih baik daripada dunia seisinya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Kemudian kita bersama-sama menegakkan sholat wajibnya dalam jamaah. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentangnya, innal Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran dalam sholat di waktu fajar disaksikan secara khusus oleh para malaikat. Dalam hadis disebutkan berhimpun malaikat malam yang sedang mengakhiri tugas dan malaikat siang yang akan memulai tugas di dalam sholat subuh. Bergabung dan menjadi saksi bagi orang-orang istimewa yang berjamaah subuh. Dan sholat berjamaah subuh itu nilainya di sisi Allah sama dengan qiyamul lail semalam penuh. Sebagaimana sholat isya berjamaah senilai dengan qiyamul lail separuh malam. Maka kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, syarat minimal mendapatkan Lailatul Qadar, sholat isya'nya dan sholat subuhnya berjamaah. Karena sholat isya' dan subuh berjamaah senilai dengan qiyamul lail 1,5 malam. Meskipun semalaman tidur, asalkan isya' dan subuhnya berjamaah, dia mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Dan kita duduk di waktu yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya mereka. Bertambah lagi karena kita duduk di ba'da salat subuh ini sampai nanti waktu syuruk, berada di masjid dalam keadaan i'tikaf, lalu menunaikan salatul isyraq 2 rakaat nanti sebagai penutup keberadaan kita di masjid, maka mendapatkan pahala senilai haji dan umroh tanpa antri, tanpa ONH.
Maka kita bedah buku lapis-lapis keberkahan, langsung praktek. Waktunya. Selain waktunya, tempatnya juga berkah. Karena ini adalah masjid Allah. Rumahnya Allah. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi. Maka berjalan ke masjid, setiap langkahnya menggugurkan dosa-dosa kita. Langkah yang lainnya meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berada di masjid dipuji oleh Allah karena memakmurkannya, yaitu mereka beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, menegakkan salat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka yang memakmurkan masjid demikian, mereka itu orang-orang yang termasuk selalu mendapatkan hidayah, bimbingan Allah. Barokah pula di dalam kegiatannya. Karena ini majelis ilmu, maka langkah yang tadi ditambahkan keutamaannya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk bermesra dengan ilmu, maka dijadikan sebab setiap langkah itu dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Kalau dimudahkan jalannya menuju surga, berarti sudah on the track belum? Sudah. Tinggal dimudahkan. Masya Allah. Lebih-lebih duduk yang seperti ini termaktub di dalam hadis Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yathluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah, apalagi nama rumah Allah ini begitu indah, melainkan keadaan mereka itu, orang-orang yang berhimpun itu, yang mereka membaca ayat dari kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka, keadaan mereka itu ghasyiyatuhumur rahmah, akan dicurah-curahi oleh Allah rahmat. Dan rahmat Allah itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad 100 bagian. Yang satu bagian melekat pada namanya yang mulia Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, kasihnya tidak pilih-pilih, diturunkan ke dunia sejak awal zaman sampai akhirnya meliputi seluruh makhluk, semua mendapatkan bagiannya, baik kayu, batu, tetumbuhan, pepohonan, hewan-hewan, jin dan manusia, tidak terkecuali. Semua mendapatkan bagian rahmat Allah yang satu tersebut. Yang mukmin maupun kafir, muslim maupun ghairu muslim, yang mukhlis maupun yang fi qulubihim marad, semuanya mendapatkan bagian yang satu itu. Hatta hewan-hewan sampai kuda mengangkat kakinya agar tidak menginjak anaknya. Sampai harimau selapar-laparnya tidak memangsa anaknya. Karena satu bagian kasih sayang Allah itu. Yang Maha Pengasih, kasihnya tidak pilih-pilih. 99 bagian lain melekat pada sifat Allah Ar-Rahim,
Zat yang maha penyayang, sayangnya tiada batas berbilang, diperuntukkan bagi yang beriman dan bertakwa kepadanya. Yang satu bagian, semua dapat. Yang 99 bagian, khusus yang beriman dan bertakwa. Maka kata Allahu yarham Ki Haji Zainuddin MZ, jangan bangga kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Jangan bangga kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Fir'aun dikasih kekuasaan, tapi tidak sayang. Qarun dikasih kekayaan, tapi tidak disayang. Abu Lahab dikasih nasab mulia, tetapi tidak disayang. Justru lebih penting kalau disayang, karena disayang biasanya tetap dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Anaknya ibu umur 2 tahun, minta pisau, minta korek, minta petasan. Dikasih enggak, Bu? Enggak. Kenapa tidak dikasih? Karena sayang. Maka berdoa, jangan minta yang aneh-aneh. Karena kalau disayang, jadi tidak dikasih. Gitu ya. Masya Allah. Ini kita mengharapkan rahmatnya Allah dengan bermajlis seperti ini. Ghasyiyat humur rahmah. Wa hafatsumul malaikah, dan malaikat-malaikat menaungkan sayapnya kepada kita semua. Dalam hadis lain, muttafaq alaih, disebutkan, lillahi malaikatun, Allah tuh punya malaikat-malaikat. Yaduru bainas samai wal ardi, yang selalu beredar di antara langit dan bumi. Jumlah mereka, bilangan mereka lebih banyak daripada malaikat pencatat amal. Manusia sama pencatat amal banyak mana? Banyak pencatat amal, 2 kali lipat. Dan malaikat ini jumlahnya lebih banyak daripada pencatat amal, berarti lebih banyak lagi. Setiap kali di bumi ada majelis ilmu, maka malaikat-malaikat ini turun ke bumi, menaungkan sayapnya kepada semua ahli majelis yang hadir. Lalu sepanjang majelis itu, mereka memohonkan ampunan, memohonkan surga, memohonkan perlindungan dari neraka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua yang hadir. Dan bahkan setiap malaikat menaungi satu hamba Allah. Ketika majelis ini ditutup, a'raju wa sa'adu ilallahi tabaraka wa ta'ala, mereka kemudian naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Rabbuna jalla jalaluhu wa huwa a'lam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, meskipun dia zat yang maha tahu. Min aina ji'tum, kalian dari mana? Qalu, malaikat menjawab, min indi ibadik, dari sisi hamba-hambamu. Yusabbihunak, mereka bertasbih, memuji keagunganmu. Wa yahmidunak, dan mereka bertahmid, memuliakanmu. Wa yukabbirunak, dan mereka bertakbir, mengagungkanmu. Lalu Allah Jalla Jalaluhu bertanya lagi, padahal dia maha tahu. Jadi bertanya belum tentu karena tidak tahu. Dia bertanya meskipun dia maha tahu. Apa yang mereka minta, hamba-hambaku itu minta. Qalu jannatak ya Rabb. Mereka semua meminta dan berharap
Engkau memberikan surga kepada mereka. Qala jalla jalaluh wa huwa a'lam. Allah bertanya lagi padahal dia maha tahu. Wa hal ra'au jannati. Memangnya mereka pernah melihat surgaku? Qalu lamma ya Rabb. Belum, jawab para malaikat. Lalu Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa kaifa law ra'au jannati. Tidak pernah lihat saja, mereka mintanya serius dan yakin. Apalagi kalau pernah melihat. Ini pujian. Semoga kita semua termasuk yang dipuji oleh Allah ini. Karena kita serius meminta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta surga. Serius. Padahal belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Kalau udah lihat contohnya di Shopee, di Google, pantas mintanya serius. Iya kan? Ini belum pernah lihat. Mintanya serius. Maka dipuji oleh Allah. Wa kaifa law ra'au jannati. Bagaimana kalau mereka pernah lihat surgaku? Kemudian Allah bertanya lagi. Apa yang mereka takuti? Apa yang mereka minta perlindungan? Para malaikat menjawab, narak, nerakamu ya Allah. Kata Allah lagi, wahal ra'au nari. Memangnya mereka pernah melihat nerakaku? Qalu, lama ya Rabb. Belum pernah ya Allah. Itu loh. Belum pernah lihat saja, mereka doanya serius. Wa na'udzubillahi min sakhatika wan nar. Dan kami ya Allah berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Wa kaifa law ra'au nari. Gimana ceritanya kalau mereka pernah lihat nerakaku? Gimana akan minta perlindungan lagi? Tabarakar Rahman. Surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada mata yang pernah melihatnya. Tidak ada telinga yang pernah mendengar keindahannya. Tidak pernah angan-angan yang bisa mencapai seperti apa bayangan kenikmatannya. Neraka yang digambarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jahannam itu dinyalakan pada 1000 tahun pertama. 1000 tahun di akhirat. Satu hari di akhirat, 1000 tahun di bumi. Pada 1000 tahun pertama dinyalakan, Jahannam itu berwarna merah. Pernah lihat api berwarna merah? Besi ketika meleleh, warnanya merah. 1000 derajat Celcius. 1000 tahun kedua, Jahannam dinyalakan, warnanya berubah menjadi putih. Pernah belajar fisika zaman SMA? Spektrum bintang. Bintang yang berwarna merah, itu panasnya 1000-an kali lebih kecil daripada bintang yang berwarna putih. Makin putih, makin panas. Makin merah, ya panas. Tetapi tidak sepanas yang putih. Nanti saya ngomong dingin, keliru itu. 1000 tahun kedua, neraka itu, Jahannam itu, nyalanya berwarna putih. Pernah lihat api berwarna putih? Dia ada. 1000 tahun ketiga, Jahannam dinyalakan. Apinya berwarna hitam. Dan ini sama sekali, api berwarna hitam ini begitu mengerikan. Karena itulah bintang yang energinya sangat besar, tetapi dimampatkan dalam ukuran yang sangat kecil, sehingga memiliki gravitasi yang nyaris tak terhingga. Cahaya pun gak bisa keluar darinya. Itu disebut sebagai black hole, lubang hitam.
Itu cahaya saja nggak bisa keluar. Jahannam 1000 tahun ketiga warnanya hitam. Kata Allah, wa kaifa law ra'au nari. Belum pernah lihat saja seperti itu, seriusnya mereka meminta perlindungan dari. Apalagi kalau melihat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipuji demikian. Karena takut kepada murka Allah dan nerakanya. Kira-kira sisi lainnya, renungannya, kalimat ya Imam Syafi'i. Wa ma ra'aitu mithlal jannati nama talibuha wa ma ra'aitu mithlan nari nama haribuha. Dan tidak ada yang seperti surga. Kok bisa nyenyak tidur pemburunya? Dan tidak ada yang seperti neraka. Kok bisa nyenyak tidur pula buronannya? Dulu waktu kecil dijanjiin sama ibu. Nah, besok pagi ke pasar ya beli baju baru. Malamnya susah tidur. Iya kan? Susah tidur karena besok pagi mau beli baju baru. Maka sindirannya Imam Syafi'i, kok bisa orang yang ngaku pengen surga, merindukan surga, memburu surga, tidurnya nyenyak pula. Wong besok pagi mau beli baju baru saja tidak nyenyak. Atau sebaliknya. Besok pagi menghadap kepada guru BP. Besok pagi menghadap kepada guru BP. Malamnya susah tidur juga. Nah kata Imam Syafi'i, bisanya yang diburu neraka itu nyenyak pula tidurnya. Ini sisi lain renungan kita. Ketika kita tidur, maka niatnya bukan karena tenang dari makar Allah. Bukan karena merasa nyaman dengan dunia. Tapi diniati tidur untuk menghimpun kekuatan untuk taat dalam rangka memburu surga. Diniati tidur supaya tidak bermaksiat yang bisa mendekatkan kita kepada api neraka. Itu tidur yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat ini, tenanglah kalian, karena akan aku berikan apa yang mereka minta. Dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka minta perlindungan kepada aku. Lalu malaikat ini tetap berada di sisi Allah, berhimpun bersama malaikat-malaikat sebelumnya yang telah ada di majelis-majelis ilmu yang dihadiri hamba-hamba yang disebut namanya tadi. Sehingga kalau Bapak Ibu ini pengajian, nanti jam 8 ada pengajian lalu hadir lagi. Nah, malaikat yang menaungi sayapnya yang jam 8 beda sama malaikat yang sekarang. Artinya sebanyak apa Bapak Ibu mengumpulkan hadir di majelis ilmu sepanjang hidup, sebanyak itu pula Anda mengumpulkan malaikat-malaikat yang kelak akan menjadi advokat alias tim pembela di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang katanya satu advokat 15 triliun harganya. Mahal itu. Itu advokat dunia, gimana advokat akhirat. Yang nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang malaikat itu mengatakan kepada kita, pembela-pembela kita, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Kami pembela kalian di dunia dan di akhirat. Berbahagialah kalian dengan surga yang telah dijanjikan Allah untuk kalian. Ibu-ibu pengajian seminggu berapa kali Bunda? Biasanya ikut pengajian seminggu berapa kali?
3. Setahun ada 50 minggu. 3 kali 50, 150. Ditambah bulan Ramadan, kuliah tarawih, kuliah subuh, pengajian menjelang buka puasa. 3 kali 30, 90. 150 ditambah 90. 240 lawyers per tahun dikumpulkan. Usianya sampai 70 tahun, mulai aktif dari umur 15. Berarti 55. 55 kali 240. Hitung sendiri jumlah pembelanya. Masya Allah. Barakah. Hadis ini ada beberapa lafadz. Yang paling lengkap ada di Sahih Muslim. Yang di Sahih Muslim itu menarik. Karena setelah malaikat semuanya ridha dengan keputusan Allah kepada orang-orang yang dinaungkan sayapnya kepada mereka, ada malaikat yang lapor. Rabbi inna fihim fulanun. Ya Allah, sesungguhnya di antara mereka yang hadir di majelis itu ada si fulan. Siapa si fulan ini? Dia datang telat, mampir sebentar, lalu pergi lagi. Sudah datangnya telat, mampir sebentar, lalu pergi lagi. Maksudnya malaikat, statusnya bagaimana? Karena yang lain duduk dari awal sampai akhir. Ini cuma lewat, duduk sebentar, mampir, lalu pergi lagi. Qala jalla wa ala, Allah berfirman, innahum qaumun la yashqa bihim jalisuhum faqad ghafartu lahu. Sesungguhnya mereka itu yang hadir bermajelis ini, orang-orang yang gak akan pernah nyesel, gak akan pernah rugi, gak akan pernah celaka, kalau mau duduk bersama mereka meskipun sejenak. Maka aku, kata Allah, sungguh telah mengampuni orang itu yang cuma telat datang, duduk sebentar, mampir, pergi lagi. Sudah aku ampuni. Maka barokahnya orang bermajelis ilmu itu mengenai bahkan kepada orang-orang yang cuma mampir, duduk sejenak, lalu pergi lagi. Tabarakallah. Saya kalau boleh berharap menjadi yang ini saja. Ya Rabb, nikmatnya. Bapak Ibu sering bermajelis di sini, rutin bermajelis di sini. Salim Afilah cuma mampir hari ini. Duduk sebentar bersama Bapak Ibu, nanti pergi lagi. Mudah-mudahan termasuk ini saja sudah kebahagiaan yang luar biasa. Wa hafatsumul malaika. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun sakinah kepada mereka semua yang hadir ini. Dalam majelis ilmu, berkah yang turun ada yang dalam bentuk sakinah. Kenapa? Karena sakinahnya orang beriman itu asalnya dari mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, itu yang akan menjadikan hati tentram. Ingat Khalik, ingat pencipta, hati tentram. Ingat makhluk, ingat ciptaan, hati gelisah. Ingat anak sendiri aja, gelisah kadang-kadang. Apalagi ingat anak orang. Ingat istri sendiri aja gelisah. Yang ini jangan diteruskan. Ingat mobil sendiri saja gelisah. Karena cicilan belum selesai. Ingat semua makhluk itu bikin gelisah. Tetapi ingat Allah membuat tentram. Karena Allah lebih besar dari semua masalah kita. Allah lebih besar dari semua keluhan kita. Allah lebih besar dari semua kehilangan kita. Allah lebih besar dari semua kekurangan kita. Allah lebih besar dari semua kekhawatiran kita, kegelisahan kita, ketakutan kita. Allah Maha Besar. Maka ingat Allah menjadi tentram. Karena yang menuliskan takdir yang kita jalani, yang kita nggak ngerti ini,
Kita tidak tahu takdir kita sampai ia terjadi. Tetapi kita tahu bahwa tugas kita berprasangka baik, berdoa minta yang baik, yang terbaik, berikhtiar dengan cara terbaik sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, tawakal terbaik atas hasilnya. Selesai tugas kita tentang takdir di situ. Kenapa kita tenang? Karena yang menuliskan takdir kita itu Zat yang Maha Tahu, tidak pernah bodoh. Wah, ini Allah nggak tahu kayaknya kalau saya menderita ini. Tahu. Allah nggak tahu nih kalau saya ini sakit ini, sesakit ini. Tahu. Allah nggak tahu nih kalau ini susah nih. Tahu. Dan Dia Maha benar, tidak pernah keliru. Kayaknya salah nih takdir saya ini. Enggak. Yang nulis takdir kita Zat yang Maha benar, tidak pernah keliru. Tidak pernah salah. Apalagi yang ketiga, Zat yang menuliskan takdir kita itu Zat yang Maha adil, tidak pernah zalim. Wah, ini saya terdolimi nih. Allah nih gimana nulis takdirnya nih? Mungkin ada orang menzalimi kita, tapi itu jalan doa kita mustajab. Tapi itu jalan untuk kita mendapatkan kedekatan dengan Allah tanpa batas, tanpa jarak. Allah tidak pernah zalim. Dan Dia Zat yang Maha bijaksana ketika menetapkan takdir kita. Tidak pernah sembarangan. Bagaimana kita tidak tentram kalau kita ingat yang demikian? Bagaimana kita tidak tentram mengingat semua asmanya, sifatnya yang Maha Mulia? Mengingat Allah menentramkan. Dan semua kegelisahan itu karena kita lalai dari Allah. Dan semua kegelisahan itu karena kita durhaka kepada Allah. Maka kumpul seperti ini tentram. Karena kita tahu apa yang harus dikhawatirkan dan apa yang tidak perlu. Yang tidak perlu dikhawatirkan, yang sudah dijamin sama Allah. Contoh yang sudah dijamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Tentram, sudah dijamin. Pindahkan kekhawatiran dari yang sudah dijamin itu menuju ke belum dijamin. Yang belum dijamin, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian nanti pasti masuk surga? Apa boleh khawatir tentang itu? Boleh. Karena khawatir tentang itu cahaya, kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khawatir gelisah tentang dunia itu gelap. Tapi khawatir gelisah tentang akhirat itu cahaya. Karena khawatir gelisah tentang akhirat membawa kita kepada amal saleh, kepada ketaatan, kepada berbagai bentuk ibadah. Wa nazalat alaihimus sakinah. Tentram. Dengan sakinah itu dari Allah. Yang mencarinya, mencari sakinah dalam harta, gak akan ketemu. Mencari sakinah dalam jabatan, gak akan ketemu. Mencari sakinah di dalam kedudukan, pangkat, gak akan ketemu. Ini yang kita dapat kumpul seperti ini. Barakah berikutnya, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Pernah disebut ketua RW di rapat tingkat RW. Warga teladan kita, Bapak, biasanya kalau orang Sunda namanya tek-tek dung-dung tek ya rumusnya ya. Bapak Maman Suparman. Nama Bapak? Oh bukan. Karena kalau lagi Rusia versus Ukraina yang terkenal Cecep Gorbachev.
Asep Surasep, Abi Surabi, dan lain sebagainya. Disebut Pak RW di rapat tingkat RW saja, bangga. Disebut Pak Lurah, lebih-lebih. Disebut Pak Camat, banget. Disebut Bupati Wali Kota di acara 17-an. Disiarkan secara live. Tambah bangga. Disebut Gubernur. Masya Allah. Disebut sama Sekjen PBB. Yang dilewati, ya nggak sengaja. Itu misalnya, itu tuh bangga gitu. Disebut wakil presiden di acara kenegaraan, bangga banget karena jarang nyebut beliau. Tampil aja jarang, apalagi nyebut. Oh, itu bangga sekali. Apalagi disebut oleh Rabb semesta alam. Lebih-lebih lagi. Bangganya seperti apa pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bayangkan dibanggakan di antara para malaikat, dibanggakan di antara para nabi rasul pilihan, dibanggakan di antara para siddiqin, dibanggakan di antara para syuhada, dibanggakan di antara para salihin. Beda sekali. Dan disebut dibanggakan Allah, mudah-mudahan bagian dari nantinya dicintai Allah. Sehingga kita lebih terkenal di langit daripada di bumi. Karena terkenal di bumi, urusannya repot. Mau boarding aja bisa telat, karena petugas boarding minta selfie. Susah. Terkenal di langit. Ada orang terkenal di bumi. Tetapi begitu wafat, selesai keterkenalan itu. Beberapa bulan kemudian, namanya, sejarah hidupnya, hanya 3 baris. Nama fulan, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, batu nisan, berlumut. Tapi coba sebut nama ini, Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim hidup di zamannya, banyak atau sedikitkah yang kenal? Sedikit. Banyak atau sedikitkah yang sayang? Sedikit. Banyak atau sedikitkah yang mendoakan? Sedikit. Hari ini, dari 1,8 miliar umat muslim sedunia, katakanlah, yang sholat 20%. Ada 360 juta orang yang setiap sholat mengatakan kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dulu ketika diperintahkan Allah, wa'adzin fin nasi bil hajj, panggil manusia untuk berhaji wahai Ibrahim. Ibrahim bertanya, dalam tafsir dikatakan Ibrahim bertanya, bagaimana cara aku memanggil mereka ya Rabb? Keterangan zaman sekarang, karena aku tidak punya sound system. Karena aku tidak punya WhatsApp, nggak bisa broadcast. Karena aku nggak punya Instagram, nggak bisa siaran live, apalagi TikTok, nggak punya. Bagaimana aku memanggil mereka? Allah mengatakan tugasmu memanggil, aku yang mendatangkan hai Ibrahim. Maka ribuan tahun dari zaman Ibrahim memanggil, hari ini kita semua rela bayar 25 juta untuk dapat porsi, antri puluhan tahun demi memenuhi panggilan Ibrahim alaihissalam. Berapa juta setiap tahun orang memenuhi panggilannya? Berapa puluh ratus juta yang masih antri untuk memenuhi panggilan Ibrahim alaihissalam? Dulu dia menyembelih putranya, diganti Allah dengan sembelihan yang besar. Hari ini berapa juta ekor domba, sapi, kambing, unta, kerbau yang mendapat kehormatan untuk orang-orang yang meneladani Ibrahim alaihissalam berkurban, mendekat kepada Allah. Terkenal di langit itu.
Hanya soal waktu. Cinta itu turun ke bumi. Seperti dalam hadis, ketika Allah mencintai seorang hamba, dia panggil Jibril. Allah katakan kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, sungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah olehmu si fulan. Lalu Jibril alaihissalam mengatakan, aku mencintai si fulan karena Allah. Lalu dia panggil seluruh penduduk langit, wahai sekalian penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, dan sesungguhnya aku mencintai si fulan karena Allah, maka oleh kalian semua, cintailah si fulan. Lalu seluruh penduduk langit mencintainya. Hanya soal waktu sampai cinta itu turun ke bumi. Dan inilah berkah karena kita duduk di masjid. Lapis-lapis berkah dalam praktek ketika kita duduk seperti ini di masjid. Tabarakallah. Indah sekali. Prakteknya sudah dapat. Tinggal bedah bukunya. Ini tadi muqaddimah. Tuh, muqaddimah tidak harus lebih pendek daripada intinya. Karena inti itu juga memang nggak boleh panjang-panjang. Intinya inti. Meskipun yang menyampaikan bukan ahlinya ahli. Tetapi inilah barakah. Sesuatu yang kita perlu jadikan orientasi di dalam hidup kita. Karena konsep barakah itu hanya dimiliki oleh din ini. Agama ini. Sehingga kita tidak menghitung menakar manusia dari apa yang tampak dan apa yang terasa. Tetapi dari ukuran imani di sisi Allah. Apa itu barakah? Dari asal kata, ada kata barik ya beriku tak berikan. Kalau orang Arab mengatakan barik, itu artinya untanya menderum. Kenapa kaitannya dengan unta menderum? Unta yang menderum di wahah, di oasis. Di tempat yang ada mata air dan pohon-pohonannya rindang di tengah-tengah padang pasir. Maka unta yang menderum di tengah oasis itu minum sampai puas, makan sampai kenyang, angin bertiup sepoi-sepoi, naungan pohon-pohon rindang dan sejuk. Ketika di sekitarnya ada gurun pasir yang panas, terik, membakar. Di situ unta itu beristirahat, mengumpulkan tenaga, mengumpulkan bekal, bersiap menempuh perjalanan lagi. Itu unta yang barika ya beriku tak berikan. Maka dulu orang Arab menambahkan huruf alif baroka yubariku barokatan untuk menyebut keadaan yang seperti unta itu di tengah gersangnya kehidupan. Baroka yubariku barokatan, yaitu berkah. Berkah itu dimaknai oleh Imam Khalil bin Ahmad, satu, al-luzum wa thubut. Ada nikmat yang tetap dan terus melekat. Tidak pernah meninggalkannya, tidak pernah berpisah darinya. Nikmat itu nikmatul iman. Nikmat iman. Jadi prasyarat dari berkah, iman. Ada orang namanya Antonius berkah. Kalau tidak beriman, maka berkahnya tidak berlaku. Karena berkah syaratnya adalah iman. Benedictus ke-16. Benedictus itu bahasa Latin, artinya barokah. Semoga dapat hidayah. Itu beriman. Kalau beriman, itu menjadi prasyarat dari barokah. Maka luzum wa thubutnya nikmat dalam barokah itu seperti yang termaktub dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min kana kullu amrihi khair. Menakjubkan urusan orang beriman, semua urusannya itu baik. Orang beriman itu semua urusannya, semua keadaannya baik. Kenapa kok baik? Dan itu tidak terjadi kecuali kepada orang beriman. Artinya itu hanya terjadi karena iman.
Yaitu apabila dia mendapat nikmat, keadaannya mendapat nikmat, maka dia responnya bersyukur. Syukur itu baik baginya. Dan apabila dia mendapat musibah, dia bersabar. Sabar itu baik pula baginya. Semua keadaannya baik baginya. Perhatikan, berarti ukuran kebaikan itu bukan keadaan, melainkan responnya terhadap keadaan. Bukan nikmat atau musibahnya, tetapi sabar dan syukurnya. Jadi tidak semua orang yang mendapat nikmat itu baik. Karena masih ditentukan apakah kalau dapat nikmat dia bersyukur atau kufur. Maka tidak semua orang yang mendapatkan musibah itu jelek. Karena masih akan dilihat apakah ketika mendapatkan musibah dia sabar ataukah marah kepada Allah. Beda. Jadi powernya itu luzum wa thubutnya iman. Tetap dan melekatnya iman menjadikan seseorang berkah. Karena mampu menampilkan respon yang paling tepat terhadap segala keadaan itu yang semuanya akan baik. Apabila dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Syukur itu baik baginya. Di mana baiknya syukur? La in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur, masih pasti akan ditambah oleh Allah. Dijaga dan ditambah. Maka kalau mendapat nikmat, dipuji dengan nikmat itu oleh orang, kembalikan sama Allah. Biar Allah yang jaga nikmat itu. Ih, anaknya ganteng ya. Kalau kita ujub jawabannya, kalau kita membanggakan diri jawabannya, Allah cabut perlindungannya. Contoh, siapa dulu dong bapaknya? Dipuji anaknya ganteng, kemudian dibilang siapa dulu dong bapaknya. Dipuji anaknya pinter, kemudian bilang siapa dulu dong ibunya. Maka Allah menarik perlindungannya dari nikmat. Penjagaannya dari nikmat. Maka orang sering mengatakan, wah kena ain. Apa sih kena ain itu artinya? Ain itu gabungan mata yang dengki melihat nikmat yang ada pada orang lain plus qadarullah, pas itu doanya mustajab. Orang dengki kok doanya mustajab? Bisa. Orang dengki tapi sedang terdolimi bisa gitu. Dalam suratul Kahfi ketika dua pemilik kebun diceritakan. Si pemilik kebun yang lebih besar bangga dengan kebunnya. Meremehkan saudaranya. Maka saudaranya ini doa jelek tentang kebun milik temannya. Binasa betul kebun itu. Karena Allah kemudian memberikan satu pemahaman. Seandainya dia masuk kebun, dia mengatakan Masya Allah, la quwata illa billah, maka Allah akan jaga kebun itu. Jadi setiap kita dipuji apapun, kembalikan pujian kepada Allah, Allah yang akan jaga nikmat itu. Anaknya ganteng ya, Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakar rahman. Allah jaga. Mobilnya keren amat pak, Masya Allah, la quwata illa billah. Rumahnya luas ya, enak ya, Masya Allah, la quwata illa billah. Semua nikmat, kembalikan pujiannya kepada Allah. Terjaga. Apalagi dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Disyukuri. Maka akan ditambah nikmat itu. Jadi syukur itu satu menyebut-nyebut nama pemberi nikmat dengan pujian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua menggunakan nikmat itu di dalam ketaatan. Jadi tidak termasuk syukur kalau bilang, Alhamdulillah bisa pasang di slot 303. Misalnya begitu. Bisa untuk modal pasang di 303 judi online gitu misalnya gitu ya. Itu tidak termasuk syukur. Meskipun Alhamdulillah. Karena syarat syukur dipakai di dalam ketaatan. Yang ketiga, syukur itu mengajak yang lain ikut merasakan nikmat itu. Berbagi. Itu syukur. Akan ditambah la azidannakum. Bapak-bapak punya istri disyukuri, maka akan nikmatnya Pak yang ditambah. Nikmatnya yang ditambah.
Kalau soal jumlah, syarat dan ketentuan berlaku. Terms and conditions applied. Gitu. Itu penting. Jadi akan ditambah. Dan apabila mendapat musibah, dia bersabar. Sabar itu baik baginya. Di mana baiknya sabar, Pak? Ya Allah, ini keren banget baiknya sabar tuh. Karena ayat tentang musibah di dalam Quran itu diakhiri dengan wabasyiris sabirin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yuk, Allah cari ngasih musibah ternyata buat ngasih kabar gembira buat orang yang sabar. Tujuannya musibah untuk memberi kabar gembira. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti kami akan menimpakan bala, ujian kepada kalian dalam rupa-rupa bentuk. Dari antaranya al-khawf, takut, khawatir, gelisah. Semua kita pernah diuji dengan takut, khawatir, gelisah. Walju, dan lapar, kekurangan. Wanaksi minal amwal, berkurangnya harta, saldo tabungan. Selama pandemi, semuanya mantap-mantap, makan tabungan. Misalnya begitu. Naksi minal amwal. Wal anfus, berkurangnya jiwa. Orang-orang yang kita sayang, kita cintai meninggalkan kita. Diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Putus. Jomblo lagi. Haus kasih sayang. Minal amwal wal anfus wa thamarat. Thamarat itu buah. Berkurangnya buahan. Ada yang menakwilkan berkurang buah-buahan, ya kondisi. Duit punya, cuman yang dibeli nggak ada. Dalam kasus di wilayah seperti Makkah atau Madinah yang gurun pasir pada saat seperti itu, sangat mudah Allah menguji. Nggak ada kiriman hasil panen dari berbagai daerah. Atau kalau kita sekarang mungkin memaknai berkurangnya buah-buahan, melesetnya revenue dibandingkan planningnya. Ya kan? Rencananya segini nih, proyeksi keuntungan segini. Meleset, Pak. Karena pandemi. Misalnya. Wabashir sabirin. Semua itu untuk memberi kabar gembira kepada orang yang sabar. Di mana gembiranya orang yang sabar tuh, gembiranya di mana? Satu, ibu-ibu seneng nggak, Bu, kalau ada yang bilang I love you, aku mencintaimu, aku menyayangimu. Seneng nggak kita kalau ada orang yang ngomong begitu? Tergantung siapa orangnya ya. Tapi orang beriman yang bersabar, gimana nggak bahagia kalau yang ngomong begitu adalah wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang sabar. Kata Allah, I love you. Yang kedua, seneng nggak, Bu, kalau ada yang bilang aku akan selalu di sisimu. Aku akan selalu bersama denganmu. Aku akan selalu beserta denganmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Senang gak kita ada orang yang setia mendampingi seperti itu? Senang. Apalagi orang yang sabar. Yang ngomong begitu, innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Bapak-bapak, seneng gak, Pak, kerja di tempat yang ketika gajian, mana gaji saya? Itu, Pak, sebelah gudang emas, ambil sendiri. Beberapa, sebanyak-banyaknya, terserah kok. Seneng gak kerja di tempat kerja yang gajinya unlimited? Hah? Seneng, Pak? Ini gaji apa nih, kok bentuknya cek? Iya, cek. Kok belum ada isinya? Tulis sendiri. Nulisnya angka 9 semua, 9. Kok gak habis-habis, tak terhingga? Bablas. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang sabar itulah pahalanya di sisi Allah disempurnakan sampai tak terhingga, tanpa batas, tanpa hitungan.
Amal itu, yang lain ada hitung-hitungannya Pak. Sholat ada hitungannya, baca Quran ada hitungannya. Sodakoh ada hitungannya, pahalanya. Sabar bi ghairi hisab. Seneng nggak Pak? Kalau kita berhasil meraih sesuatu, lalu teman-teman kita merayakan dan memberi selamat, biayanya mereka yang tanggung. Congratulations and celebration. Seneng nggak kalau yang merayakan teman-teman kita nggak keluar biaya? Seneng? Seneng. Apalagi orang sabar, masuk surga, ada yang nyambut. Sambutannya khusus. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian karena kalian telah sabar. Satu-satunya amal yang ada sambutan khusus. Sabar Pak. Salamun alaikum bima sabartum. Udah begitu, di akhir rangkaian ayat ini, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan salawat, jaminan kebaikan dari Allah dan kasih sayangnya, plus mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Barakah. Al-luzum was-subur. Yang kedua, Imam Khalil bin Ahmad mengatakan barakah itu an-nama wa ziyadah. Nikmatnya itu bertambah, berkembang, meluas. Berkah itu kalau yang tadi tetap dan terus melekat, lalu dia bertambah, meluas, mengembang. Kayak pohon, akarnya kokoh, cabang-cabangnya menggapai langit. Itu berkah. Dirinya berkah, maka bertumbuh, berkembang, bertambah ilmunya, bertambah amalnya, bertambah manfaatnya bagi sesama. Lihat wajahnya, teduh, sejuk. Lihat diemnya, bikin istighfar. Dengar bicaranya, tambah ilmu. Berjalan bersamanya. Langkahnya dalam kebaikan. Dia beramal, kita terinspirasi untuk lebih baik. Seterusnya. Pribadi berkah. Rumah berkah. Rumahnya kecil Pak, kontrakan. Tahu cara gedein rumah Pak? Gampang. Tiap sore sediain snack-snack sederhana kecil, panggil anak tetangga ngaji di situ. Kalau anaknya makin banyak, pasti Anda terpaksa ngontrak rumah yang lebih besar. Nanti anak-anaknya nyoret-nyoret tembok, gambar, jangan dimarahi. Biar yang marahin pemilik rumah. Kan kita cuma ngontrak. Kalau pemilik rumah marah-marah sama anak-anak yang ngaji itu, nangis sama Allah. Ya Allah, tuh anak-anak cuma nyoret-nyoret tembok, kan besok bisa dicat lagi. Ya Allah, ya sudah ya Allah, kalau punya rumah itu baik ya Allah. Anak-anak yang ngaji di rumah ini nggak perlu dimarahi kalau nyoret-nyoret tembok. Ya sudah ya Allah, kami nggak keberatan kalau gitu, kalau dikasih rumah ya Allah. Loh, Anda dikasih keberatan apa enggak? Harusnya keberatan. Karena dunia ini merepotkan. Halalnya dihisab, haramnya diadab. Dan auditnya Allah itu merepotkan sekali. Hisab itu berat. Makanya kalau bisa sebelum dihisab, hisab dulu di dunia. Yaitu dengan menunjukkan kepada Allah. Nih loh ya Allah, kegunaannya tuh begini. Manfaatnya tuh begini. Kenapa kamu pengen rumah yang lebih luas? Supaya yang ngaji di sini makin banyak. Supaya bisa arisan RT saya pinjemkan. Supaya bisa berbagai kegiatan ada di sini. Barokah buat yang lain. Kenapa pengen punya mobil? Supaya teman-teman yang mau pergi ke kantor bisa nebeng. Nebengers. Supaya bisa ngantar tetangga yang mau ngelamar. Ngantar tetangga yang mau jenguk orang sakit. Supaya. Semuanya
kita utarakan niat itu kepada Allah. Nama wa ziyadah, bertambah, meluas. Umar bin Abdul Aziz itu nama wa ziyadah dalam kekuasaan. Waktu jadi pangeran di Mesir, ya Allah, saya pengen di Madinah, ya Allah. Di Mesir ini nikmat, tetapi sudah cukup rasanya, ya Allah. Saya ingin dekat Nabi-Mu. Maka sama mertuanya dinikahkan dengan gitu ya, calon mertua, dinikahkan dengan sepupunya. Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Istrinya Umar bin Abdul Aziz ini, Fatimah binti Abdul Malik itu pemegang rekor. Bapaknya khalifah, suaminya khalifah, 2 kakaknya khalifah, 2 adiknya khalifah. Itu pemegang rekor. Jadi dia punya bapak jadi khalifah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Punya kakak jadi khalifah, namanya Walid bin Abdul Malik dan Sulaiman bin Abdul Malik. Punya suami jadi khalifah, namanya Umar bin Abdul Aziz. Punya 2 adik jadi khalifah, namanya Yazid bin Abdul Malik dan Hisham bin Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik. Maka kemudian diberi tempat di Madinah. Tinggal di Madinah. Menuntut ilmu. Ya Allah, ilmu saya gimana saya bisa amalkan? Maka kemudian diangkat menjadi wali kota Madinah. Jadi wali kota, ya Allah, kalau cuma wali kota, saya nggak bisa memperbaiki keadaan orang-orang yang di sekitar, yang ada di luar kota Madinah. Naik jabatan jadi gubernur. Ketika jadi gubernur, masa pemerintahan kakaknya Walid bin Abdul Malik, ada seorang ulama yang mengkritik di mimbar Jumat, ulamanya ditangkap dan dia disuruh menyiksa. Sebenarnya nyiksanya itu musim dingin, diikat, taruh balok es di kepala. Sehingga meninggal. Nangis Umar bin Abdul Aziz, ya Allah, kenapa saya lemah sekali? Nggak bisa belain orang yang terdolimi seperti ulama ini. Padahal dia menyampaikan kebenaran. Ya Allah, saya tidak suka yang seperti ini. Akhirnya dipecat dari jabatannya sebagai gubernur Madinah gara-gara dia menentang dan melarang Hajjaj bin Yusuf lewat wilayahnya. Hajjaj bin Yusuf kalau mau haji dilarang lewat provinsi Madinah. Karena itu dia dipecat oleh kakak iparnya, ditarik ke Damaskus. Ketika berada di Damaskus, Walid meninggal, digantikan adiknya Sulaiman. Sulaiman mengangkatnya jadi penasehat khalifah. Ngasih masukan. Cuma 50% yang bisa dieksekusi dari masukan-masukannya. Maka dia berdoa, ya Allah, apa gunanya saya memberi nasihat kalau hanya separuh yang bisa dilaksanakan. Akhirnya Allah mengangkatnya menjadi khalifah dengan cara yang luar biasa. Barokah, makin naik. Ketika dia memerintah yang mendapatkan kebaikan dari langit bukan cuma manusia, tapi bahkan hewan-hewan. Sehingga serigala-serigala pun enggan memangsa domba-domba yang digembalakan. Sehingga satu hari ketika ada seekor domba diterkam serigala, penggembalanya nangis terseduh-seduh. Temannya tanya, halah cuma satu aja dimakan serigala nangisnya begitu. Kata si penggembala, bukan itu yang aku tangisi. Tetapi kita sudah 2,5 tahun tidak ada serigala memangsa domba. Hari ini dombaku diterkam serigala. Pasti barokah karena pemimpin yang adil telah dicabut oleh Allah. Pemimpin itu pasti sudah mati. Betul, itu adalah hari kematian Umar bin Abdul Aziz. Barokah. Nama wasyadah. Yang ketiga, barokah itu as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi dalam konsep barokah, bahagia itu makmum, Pak. Bahagia itu makmum dari iman dan amal saleh yang terus bertambah dan meningkat, itu pasti membahagiakan. Itulah yang dikatakan Nabi SAW, orang mukmin itu yang ketaatan membuatnya bahagia dan kemaksiatan membuatnya sedih. Maka memperbanyak kebahagiaan caranya sederhana bagi orang beriman ketika orientasinya berkah. Bagaimana caranya memperbanyak kebahagiaan? Memperbanyak ketaatan, memperbanyak amal soleh. Itu pasti bahagia. Karena kita melatih diri kita bahagianya bukan karena benda-benda, bukan karena barang-barang, tapi bahagia karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
barakah. Selengkapnya ada di buku Lapis-Lapis Keberkahan. Nah, jazakumullah khairan. Kita kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.